Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan dilutif pada di chapter 16 buku Kisonya. Jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran, tetapi untuk video kali ini saya fokuskan pembelajarannya pada jenis dilutif atau treatment akuntansi terkait dengan convertible securities. Pertama-tama, dilutif securities atau sekuritas dilutif itu adalah sekuritas atau instrumen di mana ketika perusahaan penerbit menerbitkan instrumen tersebut ada kemungkinan laba per saham dari penerbit tersebut terdilusi, menurun. Kenapa bisa menurun? Karena dilutif securities ini adalah instrumen di mana instrumen ini nantinya bisa memberikan hak kepada pembelinya untuk untuk mengganti instrumen tersebut ke saham biasa. Sehingga kalau hak tersebut dieksekusi, sudah otomatis sebagai perusahaan penerbit akan lebih banyak menerbitkan saham biasa. Kalau saham biasanya lebih banyak diterbitkan, berarti laba per saham juga akan turun. Karena karena saham outstanding-nya kan makin banyak. Pembagi earning-nya makin banyak. Gitu. Jadi itulah konsep dilutif. Di mana sekuritas dilutif ini ada share option, opsi saham, di mana kita beli satu opsi, nantinya opsi tersebut misalkan kita beli saham. Tiap saham dilengkapi dengan opsi. Di satu waktu opsi tersebut bisa memberikan hak kepada pembelinya untuk membeli kembali lagi saham. Gitu. Jadi ada saham kemudian dilekatkan suatu opsi di mana satu opsi itu pada saat pembeli itu mengeksekusi, jadi dia bisa menambah sahamnya lagi. Kemudian selain opsi saham, ada juga sekuritas yang bisa dikonversi, atau contohnya adalah obligasi konversi, di mana perusahaan penerbit obligasi itu bisa memberikan hak kepada pemegang obligasinya, pembeli obligasinya untuk mengkonversi obligasinya menjadi saham. Gitu, sehingga pada saat dikonversi kan sebagai penerbit sudah selesai pembayaran bunganya, karena kan kalau obligasinya dikonvert menjadi saham gitu katakanlah semuanya, berarti sudah tidak ada lagi kewajiban pembayaran bunga, tetapi adanya kewajiban pemberian dividen. Kemudian preference shares ada juga, di mana saham preferen ini bisa dikonversi menjadi saham biasa. Ya, kita langsung masuk kepada treatment akuntansi terkait dengan convertible bonds atau convertible debt, utang yang bisa dikonversi, yang menjadi fokus pada video kita kali ini. Jadi pada saat perusahaan yang menerbitkan sekuritas convertible bonds ini, pada saat penerbitan kita harus mengetahui berapa nilai wajar keseluruhan instrumen yang bisa dikonversi. Jadi gini, convertible bonds itu kan adalah obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham nih. Berarti di dalam obligasi tersebut, dalam instrumen tersebut, ada komponen liabilitasnya, ada komponen ekuitasnya dong, karena kan instrumen tersebut adalah obligasi yang bisa dikonversi ke saham biasa. Itu kata-katanya. Berarti pada saat menerbitkan, oh iya ada komponen liabilitasnya, dan juga ada komponen ekuitasnya. Iya dong, karena nantinya bisa dieksekusi ke saham biasa. Sehingga pada saat penerbitan itu kita teorinya adalah namanya with and without method, gitu. Yang pertama harus dilakukan oleh penerbit adalah menetapkan, determine dulu nih
nilai wajar dari keseluruhan obligasi konversinya dulu. Nilai wajar keseluruhannya dulu. Kemudian setelah sudah mendetermine itu, yang kedua harus didetermine adalah nilai wajar dari obligasi itu sendiri. Hanya obligasinya aja. Yang pertama obligasi plus ekuitas, kemudian yang kedua adalah tentukan nilai wajar hanya obligasinya saja, dan yang ketiga bisa kita ketahui komponen ekuitasnya selisih dari nomor pertama dan nomor kedua. Ya. Oke, mungkin lebih enaknya gitu ya, biar lebih terbayang, kita langsung masuk ke ilustrasi soal. Di sini emiten atau penerbit obligasi konversi yaitu Roche Group. Roche Group itu pada awal 2019 menerbitkan 2.000 saham biasa. Nah, saham biasa ini ternyata bisa dikonversi, menerbitkan 2.000 convertible bond. Convertible bond itu bisa dikonversi. Surat utangnya ini, yang 2.000 lembar ini, nantinya bisa setiap lembar surat utangnya bisa dikonversi ke dalam 250 saham biasa dengan nilai par per lembarnya adalah 1 euro. Nah, balik lagi nih. Ternyata obligasinya itu punya face value-nya 1.000 per lembar. Nah, di sini dikasih tahu nilai wajar obligasi konversinya adalah 2 juta. Jadi kita tahu yang pertama, oh iya nilai wajar obligasi konversinya pada beginning 2019 adalah 2 juta euro. Jadi tahap kedua tadi mengacu ke teori with and without method tadi, kita harus mengetahui nih berapa ya nilai wajar komponen liabilitasnya saja. Oke, bisa dicari. Tentu saja kalau nilai wajar dibalik lagi gitu, kita present value kan. Prinsipalnya itu adalah kita mengacu ke nilai wajar obligasi konversi, yaitu 2 juta. Yang pertama kita PV-kan prinsipalnya 2 juta dikalikan dengan faktor present value single sum, N-nya 4 dan I-nya 9%. Ingat ya, untuk mempresent value kan I-nya itu pakai yield, market rate. Kemudian komponen yang kedua, kita present value kan interest payment-nya. Interest payment-nya 120, dapat dari mana? Dapat dari 2 juta dikalikan stated rate 6%. Jadi penerbit membayar 120.000 bunga. Nanti present value interest payment-nya itu 3,2 sekian itu dapat dari faktor ordinary annuity. N-nya 4 dan I-nya 9 sehingga didapatkan 388.766. Baik, sehingga total dari present value komponen liabilitasnya saja adalah 1.805.626. Ya baik, sehingga present value dari komponen liabilitasnya saja adalah 1.805.5.626 euro. Tadi fair value dari convertible bonds-nya sudah ada 2 juta pada saat penerbitan. Kemudian kita kurangi dengan present value dari komponen liabilitasnya saja sehingga kita bisa mendapatkan komponen ekuitasnya saja, yaitu 194.374. Kenapa tahap ini harus dicari ya? Karena balik lagi ke nature of account dari convertible debt itu. Jadi kan
akun itu memang terdiri dari ada liabilitasnya dan ada ekuitasnya juga. Gitu. Jadi kenapa harus seperti ini cara nyarinya ya? Kita balik lagi dari sifat akun itu sendiri, dari sifat si instrumen itu sendiri. Pada saat penerbitan kita merecordnya, tentu saja sebagai penerbit kita dapat kas 2 juta. Tadi 2 juta adalah nilai wajar dari keseluruhan obligasi konversi. Kemudian bonds payable kita dapatkan dari present value hanya untuk komponen liabilitas saja 1.805.606. Dan share premium conversion equity selisih dari 2 juta dengan bonds payable kita dapatkan 194.394. Perlu diketahui pada saat penerbitan obligasi konversi, memang komponen ekuitasnya kita recordnya di share premium conversion equity dulu. Bukan share premium ordinary shares. Karena kan pada saat menerbitkan convertible debt itu belum ada menerbitkan saham. Belum. Gitu. Nanti menerbitkan sahamnya ya nanti sesuai dengan kesepakatannya. Yang pasti tidak pada saat awal penerbitan itu tidak. Nah, bagaimana settlement dari convertible debt? Bagaimana penyelesaiannya? Bisa aja, kan tadi convertible debt itu adalah di mana ada hak penerbit untuk, ada hak pembeli sekuritas untuk mengkonversi obligasinya jadi saham. Itu hak ya. Artinya gini, kalau pada saat jatuh tempo obligasinya dia tidak mengeksekusi hak tersebut, ya nggak apa-apa. Gitu, sehingga ada konsekuensi, ada satu kejadian ya contohnya ini gitu, repurchase at maturity. Jadi benar-benar tidak dikonversi. Kalau nggak dikonversi ya pada akhir jatuh tempo berarti kita sebagai penerbit yang harus melunasi pokok obligasinya. Caranya gimana? Ya bonds payable yang kita debitin 2 juta, cash-nya 2 juta. Tentu saja jangan lupa karena tidak dikonversi, berarti di pembayaran bunga ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 kita juga harus melakukan penjurnalan. Gitu, karena memang asumsinya tidak dikonversi jadi saham. Jadi kita sampai akhir jatuh tempo bayar bunga aja terus. Oke, kemungkinan yang kedua adalah ada konversi nih. Dilakukan konversi oleh si pemegang convertible bond, tetapi pada saat bonds-nya atau obligasinya itu jatuh tempo. Jadi pada akhir tahun keempat, dalam kasus tadi, baru dikonversi ke saham biasa. Jadi pertanyaannya adalah, kita harus menentukan carrying amount dari bond pada akhir tahun keempat. Tentu saja carrying amount-nya adalah 2 juta. Karena kan kalau melalui Kalau melalui schedule amortisasi pastinya nanti di akhir jatuh tempo harus balik ke nilai face value. Face value-nya adalah 2 juta. Sehingga di sini adalah share premium conversion equity-nya pada saat disettle itu harus kita debitkan. Bonds payable-nya juga harus kita debitkan senilai carrying amount-nya. Kemudian share capital ordinary-nya 500.000 dapat dari mana? Kita balik lagi ke soal. 2.000 lembar saham. 2.000 convertible bond, 2.000 bond yang bisa dikonversi itu tiap lembarnya bisa dikonversi menjadi 250 lembar saham biasa dengan nilai par 1 euro. Sehingga kalau semuanya dikonversi berarti perhitungannya adalah 2.000 dikalikan dengan 250
lembar saham dikalikan dengan 1 euro. Makanya dapatnya 500. Dan sisanya kita tampung di share premium ordinary. Barulah muncul share premium ordinary ketika memang benar-benar dikonversi. Jadi dapatnya 1,6 juta sekian adalah dari total debitnya, dikurangi dengan share capital ordinary. Nah, kita lihat di sini. Oh iya, ada opsi lain kalau misalkan bonds-nya itu dikonversi. Convertible bond-nya dikonversi ke saham biasa, itu sebelum mature. Kalau sebelum mature berarti settlement. Berarti pendebitan saldo bonds payable-nya harus sebesar carrying amount pada saat dia dikonversi. Gitu. Makanya penting banget kita bikin schedule amortisasi. Kita mulai dari carrying amount-nya dulu. 1.805.000 itu kita dapatkan dari yang awal tadi ya. Present value dari komponen liabilitasnya saja. Cash paid-nya tadi dapat dari 6%. Dikali 2 juta. 120.000. Kemudian interest expense pada periode pembayaran pertama itu dapatnya dari yield-nya 9% dikalikan carrying amount periode sebelumnya. 1.805.626. Sehingga amortisasi diskonnya adalah selisih antara interest expense dan cash. Nah, amortisasi diskon ini kita lihat dia bersifat menambah terus carrying amount pada saat jatuh tempo pas 2 juta sesuai face value atau sesuai dengan nilai wajar keseluruhan obligasi konversi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berarti kita punya angka di 2020 adalah 1.894.464. Jadi share premium conversion equity-nya kita debitkan semua di sini. 194.374 dan bonds payable-nya kita debitkan ya sesuai carrying amount pada tanggal dikonversi ya. Kita bisa pilih kapan. Kemudian share capital ordinary-nya tadi sudah dijelaskan di berapa lembar obligasi konversinya dikali lembar sahamnya, kemudian dikalikan dengan nilai par per lembar saham. Sehingga dapatnya 500.000. Sisa dari total debit dikurang dengan share capital, kita tampung di share premium ordinary. Ya, ada lagi nih bagaimana kalau sebagai penerbit kita melunasi bonds kita sebelum jatuh tempo. Jadi nanti kita pelajari teorinya sambil berjalan soalnya ya. Jika ada kejadian ini, kita mau melunasi sebelum jatuh tempo, mau melunasi convertible bond sebelum jatuh tempo. Yang harus kita tentukan adalah kita mau melunasinya, kas yang keluar pada saat kita repurchase itu berapa nilai wajarnya. Kas yang keluar atas pelunasan itu. Itu dulu yang kita tentukan. Kemudian yang kedua, karena dalam obligasi
konversi itu ada komponen obligasinya kan, sudah pasti ada komponen obligasinya aja. Jadi kita juga harus menentukan nilai wajar komponen obligasinya aja pada saat kita merepurchase. Yang pertama, kita tentukan dulu, kita mau merepurchase di poin berapa. Dalam hal ini kita mau membeli di poin 1.965.000 euro. Yang kedua, pada saat kita merepurchase itu pada Desember 2020, itu nilai wajar dari komponen liabilitasnya saja itu berapa? Ternyata kita lihat, kita dapatkan di sini informasinya adalah 1.904.900. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita mau menentukan apakah pada saat kita melunasi dipercepat itu, melunasi sebelum jatuh tempo, itu ada kerugian atau keuntungan. Sehingga kerugian dan keuntungan tersebut kita dapatkan dari mana? Dari nilai wajar komponen liabilitasnya saja dikurang dengan carrying amount dari komponen liabilitasnya saja. Ingat, kalau carrying amount liabilitasnya saja, kita selalu merefer ke tabel amortisasi. Tadi sudah kita dapatkan 101.894.000 sekian. Nah, dari ilustrasi soal didapatkan fair value-nya adalah 1.900.000. Wah, ternyata utang kita dinilai lebih tinggi. Jadi seolah-olah kita punya utang lebih besar. Kalau seperti ini kondisinya adalah kita ada di titik loss. Loss on repurchase. Ternyata utang kita justru dinilai lebih tinggi. Kita punya utang jauh lebih tinggi. Padahal kan di buku kita hanya carrying amount-nya adalah 1.894. Tapi di pasar dianggap hutang kita adalah 1.900.000. Sehingga pada saat merepurchase itu, melunasi dipercepat itu, melunasi sebelum jatuh tempo, sehingga ada kerugian sebesar 10.436. Berbeda dengan kasus mengkonversi. Kalau kasus melunasi sebelum jatuh tempo ini, kita kan harus tetap mendebitkan, kita harus tetap menutup akun dari share share premium conversion equity. Kita harus tetap menutup akun itu. Nah, tetapi yang kita tutup itu sebesar berapa kalau untuk kasus repurchase ini? Kalau untuk kasus repurchase ini kita dapatnya dari yang pertama adalah nilai repurchase kita tuh di angka berapa? Tadi kan kita mau merepurchase dengan mengeluarkan kas senilai 1.965.000. Oke, itu kita masukkan. Kemudian dikurangi dengan fair value komponen equity pada saat merepurchase. Tadi lihat di ilustrasi 16.6. 1.904.900. Sehingga share premium conversion equity yang akan kita debitkan adalah selisihnya 60.100. Oke. Kemudian beginilah bentuk dari jurnalnya atau pencatatan untuk melunasi obligasi konversi sebelum jatuh tempo dan sebelum dikonversi juga. Ini sama, sudah pasti sebelum dikonversi sama pemiliknya, sama pemegang obligasinya. Sehingga debitnya adalah bonds payable 1.894.464, kemudian share premium conversion equity-nya adalah 60.100 dan loss on repurchase. Tadi perbandingan ya antara fair value liability komponennya sama carry amount liability komponennya. 10.436. Dan atas repurchase ini keluarlah kas senilai 1.965.000
euro. Oke, baiklah, saya rasa itu cukup dulu untuk video kali ini. Kesimpulannya adalah untuk accounting treatment convertible bond, pada saat menerbitkan convertible bond, yang paling pasti, yang pertama kali harus determine adalah nilai wajar dari obligasi konversinya dulu, dari keseluruhan instrumennya dulu. Kemudian yang kedua adalah kita tentukan nilai wajar komponen liabilitasnya saja. Gitu. Kita tentukan nilai wajar dari liabilitasnya saja. Dan yang ketiga adalah yang akan kita record yaitu share premium conversion equity. Sebesar selisih antara nilai wajar keseluruhan obligasi konversi dikurangi nilai wajar komponen liabilitasnya saja. Kenapa sih perlu merecord ekuitas pada saat menerbitkan bonds yang perlu dikonversi? Ya karena bonds yang bisa dikonversi itu adalah konversinya ke saham. Saham itu ekuitas, berarti pada saat menerbitkan ya ekuitasnya, porsi ekuitasnya itu harus muncul. Makanya ditampung di share premium conversion equity. Conversion equity. Gitu. Oke, baiklah, saya cukupkan. Nanti untuk pembahasan selanjutnya bisa kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.